Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerisauan keresahan saya sebagai ustadz yang tak sanggup datang tiap bulan, yang tidak bisa datang tiap tahun ke Indragiri Hilir, ke Tembilahan. Sekarang anak-anak Tembilahan tak perlu sekolah jauh-jauh. Tadi saya tanya, ini berapa hektar? 4 hektar, Masya Allah. Gedung-gedungnya pondasi. Tak sama membangun di Pekanbaru dengan di Tembilahan. Di Pekanbaru itu dipijak tanahnya, keluar batu. Diinjak satu lagi, keluar pasir. Di sini kemana diinjak, keluar air. Saya setiap ceramah ke satu daerah, itu selalu saya tanya dulu, Pak, apa yang mesti saya sampaikan di masjid ini? Tolong Ustadz sampaikan, jamaah yang sudah memberikan wakaf jangan diminta kembali. Loh, kenapa gitu Pak Ketua Masjid? Karena ada beberapa jamaah yang udah nyumbang ditarik lagi. Satu kampung saya tanya lagi, apa masalahnya di sini Pak? Narkoba. Nggak ditangkap polisi, polisinya pakai juga. Tidak semua oknum. Jadi memang masalah di mana-mana ini beda. Dan saya pesankan, tolong kalau saya ceramah tausiah, jangan diminta untuk meletakkan batu pertama, karena banyak batunya nggak nambah-nambah jadi batu terakhir. Tapi di Tembilahan saya diminta dan saya tidak menolak. Kenapa? Karena memang terpojok, nggak bisa nolak. Saya yakin dan percaya batu pertama yang saya letakkan tadi akan berdiri Masjid Ma'hadjil As-Salam Al-Islami, insyaallah. Allahu Akbar. Tembilahan, Indragiri Hilir ini tak sama dengan daerah lain. Keluar dari Masjid Al-Huda tadi minta ampun susahnya. Ini jamaahnya radikal semua. Baru saya paham kenapa pentas ini mesti di atas air, supaya jamaah tidak bisa naik ke atas. Tim yang mengikuti saya dari mulai Bagan Siapi-Api sampai ke Duri, sampai ke Dumai, sampai ke Rokan Hilir, sampai ke Rokan Hulu, sampai ke Kuantan Singingi, melihat bahwa Tembilahan, Indragiri Hilir beda dengan daerah lain. Orangnya militan-militan, orangnya taat-taat, dan nyumbangnya besar-besar. Kalau tak percaya tengok nanti. Negeri ini negerinya para ulama. Ketika saya pulang dari Maroko tahun 2008, saya diminta menjadi dewan juri Musabaqah MKK, Musabaqah Qiraatul Kutub, membaca kitab kuning. Tiba-tiba tampillah seorang anak, pecinya kusam, bajunya lusuh, pakai kain sarung. Yang lain berbisik-bisik, siapa itu? Entah. Tiba-tiba dialah juara 1 dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Saya waktu itu belum pernah ke Indragiri Hilir. Ada jamaah yang mau membawa saya ke Pantai Solop. Ustaz Somad, nanti saya bawa ke Pantai Solop. Oke, I'm coming. Saya pun dibawalah ke Pantai Solop. Dari Pekanbaru ke Tembilahan 7 jam, hampir saya hilang ingatan. Sampai di Tembilahan, masuk ke pelabuhan, habis itu naik sampan. Sampai di sana perahunya di atas. Begitu pas mau pulang, turun ke bawah. Di Pantai Solop ada musola kecil. Lama saya berpikir, bagaimana mungkin aku Abdul Somad bisa datang tiap bulan kemari tausiah. Ini sulit medannya, susah berceramah di Rokan Hulu, tapi jauh lebih susah di Indragiri Hilir, karena masyarakatnya tinggal di tepi-tepi sungai. Kalau sedang surut di tepi laut, di pulau-pulau. Jadi lama saya memenung, bagaimanalah masa depan Islam di Indragiri Hilir ini. Aku terus terang tak sanggup datang tiap bulan. Jangankan tiap bulan, setahun sekali pun belum tentu sanggup. Rupanya Allah memperkenankan doa kita semua. Ada salah seorang ulama dari Yaman hadir kemari
Beliau mendirikan pondok pesantren Jil As-Salam. Jil artinya generasi, salam yang selamat, generasi yang selamat dari narkoba, generasi yang selamat dari LGBT, generasi yang selamat dari aliran sesat, generasi yang selamat dari api neraka jahanam. Berdirilah Ma'had Jil. Makanya tadi begitu meletakkan batu pertama, saya minta mau buat video endorse supaya saudara kita dimanapun berada, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Banjarbaru, yang ada di Malaysia, yang ada di Saudi Arabia, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, silakan kau di mana. Yang penting transfernya jelas ke Jil As-Salam Al-Islami, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerisauan keresahan saya sebagai ustadz yang tak sanggup datang tiap bulan, yang tidak bisa datang tiap tahun ke Indragiri Hilir, ke Tembilahan. Sekarang anak-anak Tembilahan tak perlu sekolah jauh-jauh. Tadi saya tanya ini berapa hektar? 4 hektar, Masya Allah. Gedung-gedungnya pondasi. Tak sama membangun di Pekanbaru dengan di Tembilahan. Di Pekanbaru itu dipijak tanahnya, keluar batu. Diinjak satu lagi, keluar pasir. Di sini kemana diinjak, keluar air. Jadi tiang pancangnya mesti dalam, semennya mesti banyak, cornya mesti kuat, semennya mesti kental. Insya Allah orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir ini lebih dulu masuk surga dari yang lain. Diaminkannya semua. Kenapa begitu? Karena medan perjuangannya berat. Ustadz-ustadz tidak semudah saya berceramah di Pekanbaru enak saja. Mau kemana? Mau ke Dumai. Mau kemana? Teluk Kuantan. Mau kemana? Mau ke Duri. Mau kemana? Ke Air Mole. Darat semua. Tapi di sini bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Adik-adik saya yang bersorban, yang pakai jubah, melanjutkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya kalau ada orang yang khawatir tentang masa depan Islam di Tembilahan, bagaimana Indragiri Hilir 20 tahun akan datang, insya Allah alumni Jil As-Salam inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Allahu Akbar. Tinggal di Tembilahan itu nikmat luar biasa. Tinggal di Indragiri Hilir nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia kabupaten terujung perbatasan Riau, berbatasan dengan Johor Malaysia, berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Jambi. Ikannya segar-segar, pergi ke laut, mancing, pasang, semua ikannya segar-segar. Ustaz kok tahu? Kan saya habis makan tadi. Habis makan di kediaman Pak Bupati. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta rombongan ataupun yang mewakili. Mudah-mudahan beliau sering mewakili. Kabarnya kalau lama-lama mewakili sering-sering bisa jadi bupati. Amin. Seperti nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang Indragiri Hilir ini nikmatnya luar biasa karena dekat laut. Kalau kami di Pekanbaru, Bu, Pak, itu ikan itu matinya sampai 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dimasakkan 2 hari, 5 kali. Tapi di Tembilahan ini segar-segar, ikannya segar, tanahnya subur, hijau semuanya. Bukan cuma tanamannya hijau, sampai gedung-gedung gurunya pun hijau. Luar biasa. Hijau warna yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mata terang benderang, sering-sering melihat warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna merah, jangan hijau. Hijau 20.000, kalau merah 100.000. Ini harapan masa depan sesuai dengan namanya. Ini banyak orang sekarang bertanya, nama kamu siapa? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu penting. Apa namanya? Jil As-Salam, generasi yang penuh dengan keselamatan. Apakah Bapak Ibu yakin nanti tahun 2050, 30 tahun lagi orang di Indragiri Hilir, di Tembilahan ini masih pakai jilbab? Yakin? Saya masih yakin. Kenapa Ustaz yakin? Karena anak-anak kecil yang di bawah ini, mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Apakah tahun 2050 masih ada tablik akbar di sini? Masih.
Dari mana Ustaz yakin? Nih penceramah-penceramahnya udah siap. Macam mana anak-anakku? Siap? Lebih panjang pula jawaban dia lagi. Siap. Gerak. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari khamar, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari ganja, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari aliran sesat, buat mereka kaya raya dalam ilmu agamanya, cepat diterima mertua. Semangat pula dia. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanahnya sudah ada, santrinya sudah ada, syekhnya langsung datang dari Yaman, penasehatnya ada. Yang kurang lagi apa? Saya mau setelah tabligh akbar ini jamaah berdatangan ke kiai, bertanya berapa sak semen, berapa batu bata, berapa batu kerikil, berapa asrama, mana yang belum diatap, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa sumur bor, berapa toilet, berapa kamar. Itu yang saya inginkan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat tabligh akbar kemarin orang Tembilahan berdatangan bertanya berapa asrama, berapa sumur bor, berapa kelas. Ada yang bantu? Enggak, bertanya aja semua. Mohon maaf, ini sorban bukan sembarang sorban. Ini sorban hadiah pemberian dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri. Saya minta 4 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang ganteng-ganteng untuk memegang ujung sorban ini, bawakan ke ibu-ibu. Ibu-ibu bisa isikan kartu kredit, kartu ATM, gelang, rantai, gigi palsu. Minta 4 orang. Nah, jangan sampai saya turun, saya hitung sampai 5 nggak ada, saya sendiri ke sana. Saya khawatir kalau saya ke sana mereka tarik tanggal kain saya ini nanti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Biasanya kalau tabligh akbar di pesantren ada kotak, tak ada disiapkan kotak-kotak. Masya Allah, ternyata orang Tembilahan Indragiri Ilir, dia ngasih bantuan tidak dalam bentuk uang tapi langsung transfer banking ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya sudah ada di ujung, saking jauhnya nggak nampak saya, tapi videonya sudah kami buat, nanti akan di share. Ibu-ibu yang udah ada, bapak-bapak sebelah sini, tolong bawakan satu di sini kotak, kalau ada kotak apapun, kotak sepatu, kotak rebana. Kasih ini di atas ini ikan-ikan paus ada di sini, ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak bisa mengasihi dengan uang besar, uang kecil tak bisa, uang besar inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.